Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Siap, Pak. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Baik, pertama kita absen terlebih dahulu. Tunggu dulu. Ayo, Pak. Muhammad Iwan dan Gisali Hadir, Pak. Ferdinand Fernando ini kita sana. Hadir, Pak. Hidayat Hadir, Pak. Muhammad Ikhlas Ayo, Pak. Rahman Muhammad Ali Hadir, Pak. Ismail Fendi Datang, Pak. Sonia Sari Hadir, Pak. Baik, sebelum memulai mata pelajaran kita hari ini, katanya kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan menunjuk. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Akan kita semua berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, hari ini kita melakukan jeda untuk semangat, untuk lebih semangat. Jika saya mengatakan SMK, saya mengatakan bisa. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke. Mari. Jadi kita akan masuk kepada materi, yaitu sistem operasi jaringan. Jadi di sini juga ada tujuan dan manfaat pembelajaran. Jadi tujuan dari mempelajari sistem operasi jaringan ini yaitu siswa memahami sistem operasi jaringan, siswa mampu menjelaskan sistem operasi jaringan, ketiga siswa mampu membuat sistem operasi, dan manfaat yang kalian dapatkan yaitu satu, memahami dasar-dasar sistem operasi, yang kedua pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem komputer bekerja. Baik, di sini ada pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah jenis sistem operasi yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan jaringan komputer. Sistem operasi jaringan ini bertanggung jawab untuk mengatur, mengontrol, dan mengelola semua aspek jaringan, termasuk sumber daya seperti file, printer, dan aplikasi. Jadi di sini ada jenis sistem operasi jaringan. Berarti sistem operasi jaringan ini memiliki lebih dari satu sistem operasi, bukan hanya sistem operasi jaringan. Jadi ada bermacam-macam seperti contohnya sistem operasi desktop, sistem operasi server, dan sistem operasi router dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Dari sini, di sini saya mempunyai pertanyaan. Kalian tahu gambar siapa? Bapak. Ya, pernah. Ada yang tahu gambar siapa? Pak. Oke, bagus. Jadi pertanyaannya adalah di sini apakah HP atau smartphone menggunakan sistem operasi? Ya. Yang jawab benar di tangan. Menjawab tidak di tangan. Oke. Jadi jawabannya yaitu HP menggunakan sistem operasi. Jadi HP menggunakan sistem operasi yang bernama sistem operasi mobile. Jadi sistem operasi mobile itu
memiliki contoh seperti Android, iOS, BlackBerry, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Fungsi sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan itu mempunyai fungsi. Yang pertama, berbagi sumber daya. Seperti dalam pengertian tadi, sistem operasi jaringan memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan sumber daya yang sama, seperti printer, file, dan aplikasi. Kedua, melindungi data. Sistem operasi jaringan memberikan keamanan dan melindungi data dan sumber daya jaringan dari akses yang tidak sah. Ketiga, memantau kinerja. Sistem operasi jaringan memonitor kinerja jaringan seperti lalu lintas data, waktu respon, dan penggunaan sumber daya untuk memastikan kinerja yang optimal. Keempat, memiliki fungsi mengelola pengguna. Jadi, sistem operasi jaringan bisa mengelola pengguna dan grup pengguna dalam jaringan, memberikan hak akses yang sesuai dan memastikan bahwa data dan sumber daya jaringan tidak disalahgunakan. Yang kelima, mengelola perangkat keras. Sistem jaringan mengatur dan mengelola perangkat keras jaringan seperti server, router, dan switch, dan perangkat lainnya. Dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut, sistem operasi jaringan dapat membantu memastikan keamanan, efisiensi, dan kinerja yang optimal dalam jaringan komputer. Oke, lanjut. Jenis-jenis sistem operasi. Jadi sistem operasi itu memiliki 4 jenis. Yang pertama, Windows Server, kedua Linux, 3 Unix, dan keempat macOS. Jadi Windows ini merupakan sistem operasi jaringan yaitu dari Microsoft yang paling sering kita gunakan. Jadi Windows Server ini digunakan dalam lingkungan jaringan. Windows Server dapat mengelola jaringan kecil hingga besar dan dapat digunakan dalam lingkungan bisnis. Sistem operasi jaringan Linux memiliki sifat open source dan dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat keras. Linux juga digunakan sebagai basis sistem operasi pada banyak perangkat jaringan seperti router dan firewall. Sistem operasi Unix, sistem operasi yang sangat handal dan digunakan pada lingkungan jaringan besar seperti perusahaan dan universitas. 4. macOS, sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Apple untuk digunakan pada lingkungan jaringan Mac. macOS server dapat mengelola jaringan kecil hingga besar dan memiliki fitur keamanan dan manajemen yang baik, sama seperti Windows Server. Oke, jadi di sini ada cara instalasi sistem operasi. Yang pertama, pilih sistem operasi yang sesuai. Jadi kita pilih terlebih dahulu sistem operasinya apa yang kita gunakan. Misalnya contohnya kita menggunakan sistem operasi Windows dari Microsoft. Dan kedua, persiapkan media instalasi. Kita persiapkan dulu media instalasinya. Kita gunakan CD kah, DVD kah, atau USB. Yang ketiga, persiapkan komputer yang akan install. Kita persiapkan dulu komputer yang akan kita install. Kita lihat apakah cukup RAM-nya, prosesornya apakah sesuai. Yang keempat, boot dari media instalasi. Sebelum melakukan instalasi, kita melakukan boot terlebih dahulu. Kita pastikan di menu BIOS sehingga apa yang kita gunakan media instalasi itu dia di atas kedua. Yang kelima, ikuti panduan instalasi. Setelah melakukan boot, kita ikuti panduan instalasinya untuk melakukan instalasi sistem operasi. Yang ketujuh, instalasi driver. Setelah instalasi sistem operasi selesai, pastikan untuk menginstal driver yang sesuai agar komputer dapat berfungsi dengan optimal. 7. konfigurasi jaringan. Yang terakhir, pastikan untuk konfigurasi jaringan dengan benar. Pastikan bahwa setiap komputer dapat terhubung ke jaringan dan memiliki hak akses yang sesuai. Oke, di sini kita ada tugas. Kita bagi dulu kelompoknya. Yang pertama silakan bagi kelompoknya. 3 kelompok. Seperti bagi sesuai.
dan operasi Windows. Yang pertama itu kompatibel dengan banyak program Office, interface dan penggunaan sistem yang sangat mudah, mendukung beragam network komputer, fitur Progress 14-nya untuk mengatasi berbagai masalah, dukungan software yang optimal dari pengembang dan dekorator, banyak pilihan software yang tersedia, fitur dukungan untuk jenis partisi harddisk yang lebih banyak. Sedangkan kekurangan operasi Windows menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar, dapat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya. Harga lisensi original yang lumayan mahal, sering melakukan beberapa patch. Sistem operasi yang memiliki update terlalu cepat, keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diretas, dan diperlukan adanya antivirus tambahan. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Sistem operasi Linux. Kelebihannya, sistem operasi yang tahan tertular virus. Linux lebih stabil. 3. Linux sangat baik digunakan untuk jaringan. 4. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka. 5. Linux adalah sistem operasi yang murni atau multi-user. 4. Update yang cepat karena banyak mirror dari lokal dan luar. Kekurangannya, masih belum banyak software yang cocok dijalankan di Linux. 2. Beberapa hardware yang sepertinya sulit untuk menyediakan firmware untuk Linux. Terima kasih, Pak. Jadi itu dia kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang kita bahas tadi adalah sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Jadi sampai sini sudah paham. Baik, ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi ini baru, Pak? Oke, jadi kalau membuat kesimpulannya, jadi ada dua kesimpulan. Pertama, sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini memiliki fungsi penghubung antara pengguna untuk mengakses sumber daya dan memiliki beberapa jenis seperti Windows Server, Linux, Unix, dan macOS Server dan lain sebagainya. Yang kedua, dari sistem operasi yang berguna untuk mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan dan perangkat, atau perangkat masukan atau keluaran, dan memiliki berbagai jenis seperti sistem operasi desktop, server, mobile. Contoh dari sistem operasinya yaitu Windows, macOS, Android, iOS, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak sudah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas pimpin doa. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini kelak berguna dan bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Sebelum pulang, bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain.